Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua ya. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan masuk ke pertemuan 3. Materinya adalah tentang penjadwalan proses gitu ya. Kalau kita berbicara penjadwalan itu sebenarnya kan ada 2 poin ya yang bisa kita ambil lah. Ya, ya sama sepertinya Anda ketika ada jadwal kuliah, kalau Anda perhatikan itu kan sebenarnya intinya ada 2 poin. Pertama adalah waktu, yang kedua adalah urutan gitu. Jadi hampir sama. Secara sederhana boleh kita katakan seperti itu ya. Jadi dia berbicara tentang waktu dan urutan. Ini mungkin kita jelaskan poin-poinnya aja, nanti mungkin saya agak lompat-lompat ya, yang saya anggap perlu aja, karena adapun nanti kaitannya dengan teori itu saya rasa bisa Anda baca sendiri ya. Oke, ini diawali dari ini gambaran atau deskripsi penjadwalan proses ya. Itu adalah kumpulan kebijaksanaan dan mekanisme di sistem operasi yang berkaitan dengan urutan kerja yang dilakukan sistem komputer. Penjadwalan itu bertugas memutuskan hal-hal sebagai berikut. Proses harus berjalan, kapan dan berapa lama proses itu berjalan. Ini kriteria penjadwalan, ada yang namanya adil ya, atau fairness gitu. Fairness adalah proses diperlakukan sama, yaitu mendapat jatah waktu layanan pemrosesan yang sama ya, dan tidak ada proses yang tidak kebagian layanan pemrosesan. Kemudian yang berikutnya adalah ada yang namanya efisiensi. Kalau efisiensi kan dia berkaitan dengan waktu. Maka di sini pengertiannya proses yang dihitung dengan rasio waktu sibuk pemroses dengan total waktu operasi sistem komputer ya. Kemudian ada yang namanya waktu tanggap atau respon time ya, yaitu waktu yang dihabiskan dari saat karakter terakhir dari perintah dimasukkan oleh program sampai hasil pertama muncul di perangkat, masukkan keluaran seperti layar layar gitu ya. Jadi ketika misalnya Anda membuat sebuah program, kemudian Anda testing gitu ya dengan memasukkan karakter tertentu, maka ketika karakter terakhir ini Anda masukkan, Anda tekan enter. Nah, kemudian berapa lama sih waktu yang diperlukan untuk menampilkan hasil itu yang dinamakan waktu tanggap ya. Secara umum seperti itu. Kemudian ada lagi yang namanya turn atau turn around time ya. Ini waktu yang dihabiskan dari saat proses mulai masuk ke sistem sampai proses itu diselesaikan sistem. Turn atau turn around time ini waktu eksekusi ditambah waktu menunggu. Ini saya rasa ini teori, saya rasa bisa di ini sendiri ya. Tipe-tipe penjadwalan, jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Istilah yang digunakan pada penjadwalan proses juga ini. Anda bisa baca sendiri, antrian, kemudian prioritas, preemsi ya. Jadi kalau kalau antrian itu kan kita sepakat adalah sejumlah proses yang menunggu menggunakan prosesor dan akan diproses sesuai dengan urutan antrian proses ya. Jadi kalau Anda antri di ATM itu yang paling depan yang nanti yang duluan masuk ke dalam gitu ya. Kemudian prioritas mendahului pada antrian proses gitu ya. Jadi dia tidak mengikuti antrian tadi ya. Jadi dia berdasarkan prioritas, apakah dari sisi waktu yang terpendek atau mungkin yang lainnya. Kemudian ada lagi yang namanya preemsi, mendahului pada antrian proses juga, maka dengan pemberian proses itu langsung berada di bagian paling depan pada antrian itu, bahkan akan memberhentikan kerja prosesor untuk mengerjakan proses yang preemsi tersebut. Jadi ada yang bisa mendahului antrian, ada prioritas, ada preemsi. Kemudian
Kemudian ada ini saya langsung masuk ke sini ya. Ke apa? Ini saya langsung yang ini aja. Algoritma penjadwalan. Ini yang di pertemuan 3 ini coba kita bahas, ada 2 ya. Algoritma yang pertama itu algoritma penjadwalan pertama tiba, pertama dilayani, atau dikenal dengan FIFO. FIFO ini fast in, fast out, yang masuk duluan, pertama keluar ya, atau yang pertama datang, pertama dilayani. Artinya penjadwalan tanpa prioritas, tanpa preemsi tadi ya. Proses yang tiba lebih dahulu akan dilayani lebih dahulu. Jadi mengikuti sistem antrian. Jika tiba pada waktu yang bersamaan akan dilayani sesuai dengan urutan pada antrian. Jadi dia tetap memperhatikan urutan ya. Sebagai contoh misalnya, contoh kasusnya ada algoritma FIFO ini. Misalnya ini ada nama proses A, saat tiba 0 lama proses 4, B saat tiba 1 lama proses 7, C saat tiba 3 lama proses 3, D nama proses D, kemudian saat tiba 7 lama proses 8. Ini saat tiba ini mungkin kita bayangkan waktu lah gitu ya. Waktu itu kan bisa detik, bisa menit dan seterusnya ya. Bisa jam ya. Ini contoh saja ya. Kemudian, nah jadi bagaimana sih cara kerja dari algoritma FIFO ini? Nah kita lihat. Nah yang tadi, ini kita tulis ulang nih gitu ya. Kita tulis ulang di sini. Kita tulis ulang ya di sini ya. Jadi ada nama proses saat tiba. Kemudian di sana ada lama proses ya gitu ya. Nah jadi yang dilayani terlebih dahulu adalah proses A gitu ya. Proses A itu dia saat tibanya 0, maka di sini saat mulainya adalah 0 gitu ya. 0. Kemudian saat rampung itu 4. Itu didapat dari 4 ditambah 0 ya. Ini ya. Ini kalau Anda jumlahkan 4 ditambah 0 itu adalah saat rampung. Kemudian lama tanggapnya adalah selisih dari saat rampung dikurangi dengan saat tiba gitu. 4 kurang 0 itu hasilnya adalah 4. Itu bisa digambarkan dengan bagian proses seperti ini ya, seperti ini 0 gitu ya, 1 2 3 4 gitu ya. Jadi ini posisi dari A gitu ya. Anggaplah di detik, kalau kita berbicara detik ya, waktu di detik keempat gitu ya. Kira-kira seperti ini. Jadi saat rampungnya di 4. Lama tanggapnya adalah 4. Kemudian yang diproses berikutnya adalah B gitu ya. B dia tiba di di 1 gitu ya. Tiba di 1. Kemudian lama prosesnya adalah 7 gitu ya. Kemudian saat mulainya 4. 4 itu didapat dari mana? Dari sini ya. Nah, jadi dia secara terurut lah gitu. Jadi 4. Maka yang di sini B, dia lama prosesnya adalah 7 gitu ya. Yang Anda tinggal hitung aja, geser aja. B itu sebanyak 7 ya. 4, 5, 6, 7. Jadi maka dia nanti saat mulai gitu ya. Maaf, saat rampung. Ini ada saat rampung ya. Saat rampung itu dia ada di 11 gitu ya. Anda bisa lihat kalau menggunakan ini ya. Tapi kalau Anda menggunakan yang ini, tabel yang ini, ya tinggal Anda jumlahkan aja 4 ditambah 7, 11 gitu ya. 4 tambah 7, 11. Kemudian saat lama tanggapnya Anda ini 11 Anda kurangkan dengan 1 ya. Itu adalah 10. Kemudian proses berikutnya adalah yang C. Saat tiba 3, lama proses 3. Saat mulai diambil dari sini ya. Nah,
Saat mulainya adalah 11. Kemudian saat rampungnya 11 Anda jumlahkan dengan ini ya lama prosesnya. 14 ya. Kemudian lama tangkapnya 14 Anda kurangkan dengan ini ya. Sama seperti sebelumnya, 11. Begitu halnya dengan yang D, itu dia saat mulainya di sini ya, diambil dari sini. 14 gitu ya, saat rampungnya 14 ditambah 8, 22 ini. Kemudian lama tangkapnya 22, Anda kurangkan dengan ini. Dengan 7, 15. Sehingga ini kalau kita jumlahkan ini 40, rata-ratanya dalam 40 Anda bandingkan dengan banyaknya proses ini, 4 ya. 40 per 10, maaf 40 bagi 4 itu 10. Itu kalau yang algoritma FIFO ya. Kemudian ada lagi yang namanya algoritma penjadwalan terpendek pertama ya. Jadi yang pertemuan ini terpendek pertama dengan ini penjadwalan dengan prioritas ya, dengan prioritas ada 2 langkah penentuan berdasarkan pendeknya proses yang dilayani. Ini kata kuncinya ini ya. Dilihat dari proses yang paling pendek ya, gitu. Waktu yang paling singkat. Jika proses yang terpendek itu belum tiba, maka proses akan melayani proses yang telah tiba sampai proses tersebut selesai gitu ya. Ini sebagai contoh tabel proses PTD ini, anggap nama proses ABCD, saat tiba ini 0, nama proses 5 dan seterusnya. Nah, ini coba kita buat algoritmanya, kita salin seperti ini. Tadi ya gitu. Jadi tetap yang dilayan proses pertama yang diproses terlebih dahulu itu adalah A ya, karena dia saat tibanya 0, dia lama prosesnya 5, saat mulai dia adalah 0 sama seperti tadi ya. Saat rampungnya itu dia 5. 5 ini adalah 5 saat mulai ditambah lama proses ya. Kemudian lama tanggapnya ya ini gitu ya. Jadi selisih dari 5 kurang 0 ya. Itu lama tanggapnya. Kemudian yang berikutnya yang akan diproses itu dilihat dari lama prosesnya. Nah, ini kalau B lama prosesnya 7, kalau C 2, D itu adalah 4, maka yang akan diproses berikutnya adalah yang C. Maka di gambaran di sini kan C ya. Kenapa dia muncul C ya? Karena dia yang yang prosesnya paling singkat gitu ya. Maka di sini 52 tadi dari kasus sebelumnya tinggal. Nah, kemudian di sini saat mulai 5 dari mana? Dari sini ya. 5 sama sebenarnya kalau digambarkan seperti kan C itu ada 5 gitu ya. Kemudian saat rampungnya Anda tinggal jumlahkan aja nih. 5 tambah 2, 7. Kemudian lama tangkapnya 7 dikurang 5. Makanya di sini 2 ya. Yang berikutnya yang diproses adalah yang D gitu ya. Makanya di sini dia saat mulainya dia 7. Kemudian saat rampungnya dijumlahkan 4 plus 7, 11. Kemudian lama tanggapnya 11 dikurang 6, ini 5 ya. Nah yang terakhir baru ini nih, baru yang B nih. Nah yang terakhir karena dia lama prosesnya paling lama nih. Makanya dia di sini muncul saat mulai 11. Nah 11 itu dari mana? Dari sini ya asalnya ya. Nah dari sini 11 gitu ya. Kemudian saat rampung ya Anda jumlahkan aja nih 7 plus 11 18. Lama tangkapnya 18 dikurang 3 15. Oke, mungkin kira-kira seperti itu ya untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.